50 juta biasanya orang-orang kayak Regi yang datang ya kan. Oh iya. Lu masih inget kayak ngikut turnamen kayak ginian? Ya, ingat gak lu zaman lu? Jadi abang-abangan. Ingat. Ingat baru tadi di depan ini. Iya, elah Rek. Gua liatin lagi. Iya. Lawan-lawan di WCS ini tuh makin lama makin jago gitu. Bahkan sampai sekarang lu masih nontonin kan? Masih. Nah, ngelihat yang sekarang lu malah masih pengen main lagi gak sih, nyoba lagi? Karena kan udah mulai banyak juga nama-nama baru, Rek. Gitu. Kalau buat Main kalau lagi. buat nyoba lagi. Iya, main lagi. lah di WCS Ribet, lah. Pak. Ribet, Pak. Kita harus nyari timnya, Pak. Chemistry-nya segala macem. Apakah UHS someday bakal ada offline stage-nya mungkin? Cuman yang pasti sih tahun ini berharap kita juga bakal ada gebrakan baru sih. Salah satunya mungkin offline. Wih. Selamat datang di rumah Free Fire Esports Indonesia. Behind the Global Podcast Free Fire nomor 1 di dunia. Jangkar informasi skena esport Free Fire Indonesia. Dan sarana kalian mengenal pro player Free Fire tercinta. Asik banget. Hari Ini dia. Hari ini ngapain kita Kodok? Hari ini kita ada di episode spesial karena episode Grebek GHU Boy Sport. Yeay. Ada siapa aja bintang tamu kita sekarang, BGW yang sekarang nih Kodok? Ada siapa silakan? Halo teman-teman semua, saya Haryo. Kebetulan Mas Elhaya, Pak Kodok, Regi, selamat datang di Yuboy Sport. Kita nggak nyangka nih tiba-tiba teman-teman datang ke sini gitu kan, ngajakin Iya. podcast, ya udah ayo. Iya. Gas aja lah. Ya. Ya, dan ada satu lagi, siapa nih ya? Boleh kenalan dulu gak Mas? Kok tiba-tiba ada gue ya? yang menghilang dan kembali, yang menghilang dan kembali lagi. Nah, karena memang kita kalau soal grebek butuh orang rusuh kayak gini. Oke. Ya kan sebagai raser kan tukang grebek gitu kan. Betul. Jadi Regi kita ajak lagi nih Bang ya. Yes. Itu loh Rek di situnya. Iya. Regi padahal sibuk banget. Jangan terlalu digituin Bang. Jangan. Lagi puasa bang, lagi puasa. Schedule-nya padat. Kita langsung karena spesial banget gerebek ke GHU Point. Langsung kita cari yang paling spesial juga gitu tamunya gitu. Iya. Kan ini yang spesial nih. Dah, spesial Lu terus yang aja. spesial. Yang spesial jelas Upoint Esport. Itu dia. Tapi Mas Aryo, kita akhirnya ada di sini. Gua gerbek, sorry ya, mau gua acak-acak. Ganggu-ganggu. Terima kasih juga gitu kan sudah kita mau berantakin dikit-dikit. Tadi Regi jujur guys, Regi di luar agak rusuh teman-teman. Nanti kita mungkin kasih lihat videonya. Regi pura-pura lu yang kesurupan. mokel tadi ya? Woi, sabar dulu, jangan ke situ dulu. Nih, gue langsung penasaran sih kalau soal pertanyaan pertama gue pengen membahas tentang turnamen yang lagi berjalan sekarang nih. UECS atau Upoint Esport Competitive Series yang memang sudah berjalan 14 season nih ya. Ini mungkin boleh nggak sih Mas ceritain awalnya tuh gimana sampai ada di 14 season ini Mas? Oke, jadi USCS itu sebenarnya exactly-nya lahir di tahun 2020 sebenarnya. Oke. Ya, tahun 2020 yang dimana saat itu justru pertama kita dihadiri sama Regi and Friends, angkatan old OG dulu nih, para OG nih. Oke. Cuman memang keresahannya hadir ketika teman-teman komunitas ini bisa dibilang kurang lah jembatan untuk ke pro playernya. Oke. Makanya ada USCS ini. Karena kan kalau official memang skalanya besar gitu ya, dan pasti turnamennya kan lama. Sedangkan USCS kan mungkin hanya sekitar 2 atau 3 minggu berjalan, maksimal 1 bulan. Oke. Akhirnya kita coba ngobrol sama teman-teman komunitas, mendengar kira-kira kebutuhannya seperti apa sih. Ternyata mereka itu butuh turnamen-turnamen kayak kita nih, yang skalanya di bawah official tapi juga bisa bikin mereka punya panggung, Mas El, untuk mereka bisa ibaratnya berkarir lah sebagai player ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua memang tim e-sport pun sebenarnya mereka butuh wadah nih. Mereka pun sempat nyampein ke kita, komunitas pertama dari komunitas, kedua tim e-sport juga nyampein ke kita bahwa mereka itu pengen trial pemain-pemain dari komunitas ini. Mas El nemu gitu ya dari komunitas mana. Tapi mereka tuh enggan untuk dapetin data yang valid kalau misalkan hanya sekedar Scrim doang, gitu. iya, Kurang nendang lah gitu ya. Akhirnya dihadirkanlah turnamen ini sebagai salah satunya. Makanya sering banget di kita itu ada kalau misalkan pro team ya yang lagi main, itu kita shadow. Nggak kelihatan tuh playernya siapa karena memang sedang fase
trial biasanya itu. Salah satunya itu ya. Kalau di official kan nggak mungkin tuh. Itu udah fully announce ya. Iya, Kalau iya, di kita iya, memang iya. biasanya kayak gitu. Jadi USS ini salah satu jembatan lah antara teman komunitas yang pengen berkembang di Cindy Sports. Kemudian nanti ketika sudah ada fase yang memang katakan semi pro gitu ya, mereka bisa trial segala macam, try hard untuk masuk ke Cindy Sportsnya. Ya kalau mereka beruntung mungkin bisa ke notice. Karena USCS juga memang bisa dibilang kita selalu sediain prize pool di atas 50 juta sih. Oke. Setiap season ya kita konsisten. 50 juta biasanya orang-orang kayak Regi yang datang ya kan. Oh iya. Lu masih inget kayak ngikut turnamen kayak gini ya? Ya, ingat nggak lu zaman lu? Jadi Ingat, abang-abangan. Ingat. Ingat baru tadi di depan Ya, elah Rek. Gua liatin lagi. Iya. Rek. Tapi gue juga pengen respon juga gitu. Memang sih bener jadi wadah di mana yang paling berasa itu kalau sekarang tuh buat buat tim e-sport sendiri kayak ngetes ya. Ngetes player-player makanya tadi di shadow gitu ya kan. Shadow. Tapi seru banget sih ngelihat perkembangannya sampai 14 season gitu Mas. Itu emang di planning memang dari awal ini kita emang mau invest gitu lamanya kah atau emang sebenarnya ngelihat wah emang kayak jadi satu keharusan gitu karena memang banyak akhirnya komunitas juga yang akhirnya suka gitu sama turnamen itu gimana Mas? Oke. To be honest sih pertama yang kita lihat adalah komunitas hype-nya gila banget. Masalah Free Fire itu dari Sabang sampai Merauke gila banget komunitasnya. Dan memang itu yang bikin kita konsisten Mas El. Karena ketika kita bikin satu turnamen, mereka minta lagi. Mas kurang Mas, kapan USCS lagi? Mas kapan USCS lagi? Segala macam. Itu kayak kita tuh oke, kita harus bantu komunitas gitu. Gimana caranya kita harus bantu karena official sudah pasti punya stage yang berbeda. Pro team udah harus kita bawa negara, bawa segala macam, itu kompleks banget. Sedangkan komunitas pengennya rutinan tuh, Mas El. Makanya kita bikin skala-skala ini untuk mereka level up. Bahkan topnya Mas El ya. Saat itu Kodok pernah waktu zaman Regi nih masih jadi abang-abangan di USCS. Itu sampai 27.000 pendaftar registrasi USCS. Just for 3 days. Regi membawa impact gitu ya berarti. Enggak. Salah satunya kan lihat abang-abangan EVOS ada kan. Pengen Ya. ngelawan Regi. Mau ngelawan Regi ya? Iya. Iya. Tapi Cuma nggak pernah menang ya. Woi, sabar. Gaya mulu lu, gaya mulu di situnya. tapi Gi, lu sendiri waktu pas lagi zaman itu lu mau main ya kan. Karena for info dulu itu sempet kayak turnamennya nggak bisa diikutin sama tim e-sport yang Karena memang di ada- tier 1 kan, karena memang ada Ada regulasinya. larangan, Tapi waktu itu tuh Regi sempet ikut berarti kan sebelum ada regulasi itu. Itu tuh pas lagi Pas Covid. iya Covid kan, waktu pas Awal lagi early Covid. lu turnamen kayak gitu Gi, gimana sih Ya, perasaan jujur lu? gua kesel loh, Cok. Pas ada larangan gak boleh ikut. Wah, Ini gue jujur-jujuran. Oke, dibuka gas. Ya ini kan kasih kita tahu. ngomongin yang dulu ya, yang dulu kan udah nih. Iya, ya kan. iya. Ya sebenarnya kan bagus buat playernya, cuma menurut gua pas gua masih jadi pemain gitu kan, kita nggak bisa ikut turnamen di luar ofisialnya Garena gitu kan. Kayak gimana ya? Gimana caranya kita latihan gitu kan? Gimana caranya kita latihan biar kita tuh lawan tim-tim komunitas atau tim-tim e-sport yang lainnya gitu. Sedangkan kita ya ikut turnamen tuh harus dari ofisialnya doang gitu. Ya. Nggak boleh dari luar Garena gitu. Itu sempat kesel aja Bang, gua sempat kesel doang ya. Mau gue jelasin nggak? Boleh, Lanjutin boleh. dulu deh. Kan langsung klarifikasi kan gue Bukan diklarifikasi biar nanti nggak miss Iya, informasi. iya, oke. Karena setiap regulasi itu dibuat pasti ada ada pro dan Ada consnya. cons, Gitu Iya kan. benar. Ya ini kan yang gue rasain Bang sebagai pemain doang ya. Nah, makanya gue gitu. clearin dulu. Jadi waktu itu ada pelarangan itu. Yang pertama kan pasti semua brand lu pengen kita jaga eksklusivitasnya Oke, gitu setuju, ya kan. bener. Gak mungkin nanti seorang Regi main di WCS atau kalah sama tim Jambu Biji Esport gitu ya kan. Padahal itu bentuk eksklusivitas Ya, lah. benar, Oke, Tapi oke. memang konsep adalah tadi Regi bilang setuju. Jadi kayak gue nggak ada tempat ruang buat gue untuk scream gitu ya kan. Tapi memang mungkin Regi lupa di beberapa turnamen resminya kan juga sebenarnya kita buatkan scrim yang memang levelnya di situ gitu ya. Ya. kan. Mungkin kurang, itu wajar gitu ya kan. Kurang. Jadi itu cons lagi balik. Nah. Dan yang paling penting lagi sebenarnya kita lihat dari sisi positifnya. Tadi juga Mas Aryo sendiri juga bilang kan ada satu poin di mana tuh tanpa disadarin banyak juga ruang buat komunitas tuh
berkembang Ya. gitu ya kan. Jadi terlihat sampai akhirnya regenerasi juga baik gitu. Tapi kalau lu bayangin kalau seandainya semua pro timnya di sana, ini kita ngomongin yang positifnya aja ya. Ya. Ruang mereka jadi semakin sempit karena level kalian kan bermain juga pasti lebih tinggi gitu ya kan dari komunitas. Jadi ada ruang buat mereka berkembang dan yang paling penting tadi gitu bisa buat eksperimen juga tim e-sport buat ngetes siapa sih kira-kira yang bisa gua ambil. Gitulah sebenarnya ada pros dan cons gitu Iya. kan. Cuman kan kalau Regi mau ngomongnya kan yang negatif mulu. Bukan negatif. Iya, Permasalahannya tahu nih pada saat itu Bang yang gua rasain. Iya. Oke lah dari Garena nih ngadain scrim, ya kan? Diadain oke. scrim. Oke, Cuma pada oke. saat itu scrimnya tuh nggak karuan. Iya kan. Kayak ya kita belak-belakan aja nih ya kan. Kita bukan aja maksudnya Kena emang ini. faktanya begini nih ya Bang ya. Ustaz. Oke. Apa namanya? Pas scrim ya semua tim e-sport tuh ya udah turun satu daerah semuanya tuh ya kan. Berapa tim? Oke. 12 tim ya kan. Jadi kayak nggak ada rasa kompenya gitu Absen kan. doang, scrim absen ya. Gue counter lagi nih. Oke. Setiap regulasi itu kan pasti ada evaluasinya kan. Iya. Nah, Tapi iya. ada kan di Itu kan momen, setelahnya, Bang. Yes, ada momen akhirnya rapi kan. Lu cerita kan nggak rapinya. Iya. Oke. Gua tanya ke lu, dari nggak rapinya aja lu ngedominasi kan di Iya. skala nasional. Ya kan? Nah, berarti maksud gue dengan skema yang mungkin menurut lu berantakan tapi level lu aja kejaga gitu ya kan. Nah, itu makanya maksud gua ngomongin level. Karena lu dikumpulin bareng orang-orang yang memang selevel sama. Iya. Coba lu bayangin misalnya lu sekali turun kayak waktu pas tadi Mas Aryo bilang kan, sekali turun lu menang juga kan. Berarti memang level lu nggak di sana gitu. Kita harus memberikan ruang gitu ya kan. Memang gue setuju sama yang tadi Regi ceritain, wah berantakan segala. Yes, kita belajar sampai akhirnya juga scrimnya sendiri apa namanya mempunyai kualitas yang bagus juga lah, gitu. Mungkin waktu pas kualitas bagus scrimnya dia udah mulai turun. Nah gitu jadi Nggak nggak berasa. berasa, nggak berasa. Tapi maksud gue emang Mulai gitu Rek. turun. Orang terakhir juara Pilpres kok. Santai mas. Walaupun gak ikut scrim juga tetap juara kok. Tuh kan. Levelnya dulu sebenarnya kalau menurut gue ya. Iya. Scrim itu tuh memang bukan jadi metode utama karena dulu levelnya belum sampai sekarang Mas. Kalau sekarang scrim itu jadi metode utama gitu ya kan. Zamannya Regi dulu mah modal jago aja. Enggak, bukan gitu sih enggak. Bang. Menurut gue tuh pas pada saat itu gue jadi pemain, scrim itu tuh sebenarnya apa ya? Bukan kita ajang latihan. Menurut gue tuh kayak ajang kedisiplinan kita aja gitu ya ada kan. lah Kita ya. kita ikut scrim gitu kan, kita ikutin schedule. Ya sama halnya kita profesional kerja aja gitu ya kan. Oke. Tapi sebenarnya males Rek. Ya kita tetap ikutin, cuma berhubung jalannya waktu nih kan adalah beberapa momen kita nggak ikut scrim gitu kan. Oke. Cuma Kewajiban. seringnya kita ikut scrim. Jadi dari 100% 80% ikut scrim, 20%-nya nggak ikut gitu ya. Oke, berarti ada momen Regi nyuruh semua tim kumpul di satu tempat biar scrimnya cepet kelar. Bang. Benar, itu kan Udah. gitu. Sebenarnya Enggak. dia juga sebenarnya biar cepat. Paham, Rek. Gue paham di situ. Tambah ya. dosa lu udah bulan puasa ini. Oke, kita balik lagi. Mas Aryo, Ya. UHC sendiri kan sempat vakum juga kan kemarin ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu sampai akhirnya memutuskan untuk balik lagi tuh seperti apa? Kan season sekarang nih season comeback kalau nggak salah ya. 13 kemarin comeback. Oh, 13 comeback ya. Nah, jadi sebenarnya gini, kemarin tuh kita ada renov GH dulu sih. Oh, Renov GH. Renov GH segala macam kita butuh persiapan lebih lah. Terus PC juga kita harus maintenance segala macam keperluan di GH gitu ya. Jadi sebenarnya itu hanya gimmick sebenarnya. Oh, gimmick. Arman ya, Tadinya- gimmick-gimmicknya Arman. Ya ampun. Itu gimmick kita sih sebenarnya. Jadi kemarin kita sempat farewell USCS bla 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 season 13 itu emang ngambil angkanya bestinya dia nih. Oh, Sam 13 gitu. kan. Oke. Dia pun sempat komen loh itu kenapa harus angka 13 kan? Gitu ya. Perpisahannya kenapa harus angka 13? Ya. Padahal itu cuma gimmick sebenarnya. Oh, jadi Itu break gimmick itu gimmick ya berarti. Gimmick ya. aja, kita pengen buat something fresh. That's why USCS 14 ini juga kita pengen sesuatu yang beda lah. Makanya kita datangin di Ramadan gitu ya, segala macam. Itu supaya lebih fresh aja sih. Dan gue pengen nurturing inilah apa ya, memori teman-teman bahwa kita udah jalan 14 season loh. Iya. Pas kemarin kita farewell, ibaratnya kita udah jalan 13 season cuy. Lu yang gak nonton kemana aja gitu. Nah ibaratnya kayak gitu, Iya, Mas El. benar. Dan kayak teman-teman tadi nih, gue pengen nambahin juga nih sedikit tadi. Mas El, kalau gue harus jujur, Oke. ya itu memang keresahan dari tim e-sport juga, Mas El. Jadi katakan 14 season ya, itu diselenggarakan
7 seasonnya permintaan tim e-sport, Mas El. Oke. Serius. Kalau gue harus jujur. Oke. Karena mereka itu merasakan Scrim itu boring. Intinya kayak gitu, boring dan mereka nggak berkembang. Mereka pengen dapat highlight juga sebenarnya. Jadi mereka Scrim, tapi ada sorotan. Mereka dapat spotlight, mereka dapat hadiah. Itu yang diincar, Mas El. Sebenarnya. Iya. Jadi yang gua tangkap itu dan waktu itu memang aduh Mas gini. Ya udah akademi lu aja turunin dah sini. Akhirnya kan gitu ya. Kita bikin untuk divisi 2. Dan memang itu works, Mas El. Divisi 2 performnya oke. Iya. Mereka bisa naik bahkan ada yang promosi. Iya banyak. Dan itu banyak banget lewat USCS juga. Mereka asah skillnya gitu ya sampai mereka matang dan perform gitu. Iya makanya itu esensinya sebenarnya dari turnamen-turnamen third party seperti ini adalah itu ruang buat community sendiri untuk ngegantiin. Kan kalau sekarang kita lihat kalau dulu sebenarnya ruangnya terbuka luas lah ya. Kalau gue lihat ada divisi 1, divisi 2 gitu ya kan. Yang mau digantiin juga ada 12 tim. Ya, Kalau lu ngelihat sekarang kan eksklusivitinya lebih berasa. Yang gua rasa itu bukan sesuatu yang jelek juga. Kalau kita ngomongin positifnya banyak, tapi ya dengan keterbatasan hanya 5 tim kan mungkin yang bakal bisa masuk panggung utama gitu ya di saya. Ya UHCS ini juga jadi sarana menurut gue yang penting juga gitu ya. Ya itu sih sebenarnya mindset itu Mas yang kadang-kadang tuh gua pengen rubah waktu dulu ya. Karena gini, kalau seandainya dibiarin begitu aja, mungkin UHCS itu akan terjadinya adalah akan ada regi, akan ada mungkin legalot dulu, akan ada siapa yang menang-menang mulu dan itu nanti jadi nggak bagus juga buat orang-orang yang mau masuk ke sana dan itu gue lihat sendiri gitu di beberapa grassroots ya kan sampai akhirnya orang mau ngikut males, jagonya itu lagi. Jadi ada balik lagi ada sisi negatif dan positif, positif dan negatifnya gitu. Nggak ada yang salah. Benar. Dan mindset kayak bounty hunter itu yang sebenarnya gue pengen coba ilangin. Kalau lu ngelihat dari sisi yang lain ya, masalah zaman Covid ya. Kemarin juga kita baru bahas juga di BGW kan, ada Seon yang menikmati stipend. Oke. Ya kan. Jadi kita melarang mereka pun. Ini gue buka di sini ya. Buka Bang semuanya Bang. Nah, bongkar Bang rahasia Garena Bang, Ya, bongkar. maksudnya kan Ayo, gue dukung. Seolah-olah kan maksudnya dilarang doang. Dulu gua mencoba melarang tapi gue juga mencari solusi. Betul. Sekarang gini, gua nggak sebutin lah stipend yang dikasih berapa, tapi dengan apa yang mereka misalnya bisa earn atau dapatkan dari turnamen sekelas kayak UHCS atau di mana di community segala macam, gue berikan stipend. Gitu. Itu untuk nge-reduce sifat bounty-nya mereka untuk tadi malah mempersempit ruang-ruang buat community juga berkembang di turnamen seperti UHCS gitu sih. Kalau ada yang feedback misalnya ya Mas karena gue pengen ini lagi segala macam, berarti dia greedy menurut gue karena Gue agak setuju dengan itu. Iya. Gue agak setuju dengan dan satu lagi yang poin yang paling penting menurut gue, dampak yang dilarang exclusivity itu bukan di turnamen online aja, di offline itu juga gue buat ngejaga kesehatan player-player waktu dulu di COVID. Karena COVID ya. Iya, jadi harus dilihat dari belakangnya itu seperti apa Jangan gitu lihat sih. dari sisi negatifnya dong guys ya. Jangan kayak Regi. Kok kayak gua sih? Tapi Rek, kalau ngomongin UHCS terus lo sempat ikutan, dari dulu lo ngerasa gak sih lawan-lawan di UHCS ini tuh makin lama makin jago gitu. Bahkan sampai sekarang lo masih nontonin kan? Masih. Nah, ngelihat yang sekarang lu malah masih pengen main lagi gak sih, nyoba lagi? Karena kan udah mulai banyak juga nama-nama baru Rek. Gitu. Kalau buat main kalau lagi, buat nyoba lagi, Iya, main lagi lah di ribet UHCS lah. Pak, ribet Pak. Kita harus nyari timnya Pak, chemistry-nya segala macem Pak. Regi Kenzo. Udah tuh ada Regi Jangan Kenzo. Pak, jangan Pak. Satu lagi gua ada gua All Star udah jadi contohnya Pak. Aduh, gue pusing sendiri Pak, sumpah. Zaman All Star aja nih ya, gue yang hitungannya hepan aja jadi ke bawah nih kompe gue nih kesel. Tanya nih dia nih, gue marah-marah ke anak-anak walaupun hepan ya. Lu bisa main gak pada? Gitu sama gue. Gue gituin cu sama gue, jangan. Tapi Mas menurut gue juga seru sih. Ini jadi input aja gitu kan. Gak ada salahnya mungkin UHCS series old gitu ya kan, yang bener-bener lu kumpulin. Karena ruangnya kan luas nih. Maksudnya ruangnya luas adalah online kan. Wah, itu lucu sih. Iya gak sih? Kalau Iya sih, kayak itu misalnya lucu sih. Garena kemarin bikin turnamen CS-nya yang invite All Star kan waktu itu offline ya kan. Jadi ruangnya juga nggak terlalu banyak, orang juga sibuk segala macam, nggak bisa datang ke offline gitu. Nah ini kan online tuh seru banget kali ya. Kalau kita berandai-andai kira-kira bisa aja 12 sih. tim tuh siapa aja ya? Bisa aja sih. Bisa nggak sih? By the way, gue tuh kemarin sempat bikin ini Mas El. Awal tahun kemarin ya. Awal tahun kemarin itu kita bikin slow hand series namanya. Slow hand series. Ya. Itu buat bapak-bapak Oke. Ya. yang old Gue tahu out. itu, gue tahu Iya. itu. Nah itu, jadi itu mungkin salah satu
creation dari kita lah. Bagaimana kita pengen ngajak. Sebagai gini, coach itu kadang-kadang ya kalau dari POV player ngomong mulu main kayak lu gitu. Kadang-kadang gitu ya kesel banget kan ngomongin strat, ngomongin apa segala macam. In the end kita ajak coach dan manajer ini untuk main. Iya. Biar playernya kebacotin. Casternya juga main kan. Casternya juga main. Kalah katanya kan. Kalah. Ya, karena gua nggak turun. Kalau gua turun Kalau lah. nggak salah tim gua ada yang menang itu. Lupa lagi gue yang menang siapa ya? Tim lu ya? Iya. Tim Emang lu tim emang. lu emang Iya, cuma kan gua nggak main, gak dibolehin gua main. Oh lu gak boleh dibolehin. Iya, pas masih jago-jagonya tuh gua. Sejago-jago. Yes, gila jago-jagonya. Berarti kalau ntar ada lagi lo mau tuh ikut trek. Ya ikut lah. Gila. Lumayan kan dapat cuan gratis tuh. Pak Guyuban Sloan itu udah geter-geter itu tangannya kan. Tapi kalau sendiri dibalutnya bener-bener agak semi serius gitu mas, kayak mungkin invite NSC-nya, Oh, invite oke, EVOS-nya, siapa lagi sih, makanya kita berimajinasi kan. Siren old gitu-gitu. Iya, Iya. Siren, Iya. terus udah 3 tuh, terus mungkin SFI kan, ya kan, SFI. ada 2 tuh waktu itu ya kan, Iya. dan orang-orangnya masih ada menurut gue ya kan, sekedar kalau cuma buat main, Iya, itu seru iya. banget sih. Tapi jangan dibikin CS mas. Iya, Kalau jangan. Battleground. CS, iya Battleground ya kan. Asik. Ya, Rek kalau Battleground mah Rek apalagi kalau gua main Rek. itu Gua mah udah- cari lo Rek lo. Udah lahirnya gua itu. Bikin battleground tapi 3 match aja ya Mas ya. Iya. Udah ecek banget. Nah buat kalian yang misalnya setuju gitu ya kan, mungkin konsepnya mau slow hand seriesnya dilanjutin gitu ya kan dengan konsep Mas Aryo, atau mungkin tadi gitu ya kan Dibikin liga pun juga nggak masalah gua mah. liga. Kalau liga enggak boleh Mas jangan mas, kalau saya saranin no mas, komitmennya 0. Komitmennya. Orang-orangnya sibuk maksudnya. Iya, Mas. Mending Ya bikin kalau gua mah one free lah. day Gua gitu. kalau ya gua kan. free lah. Free. Nanti di invite enggak masuk. Jangan. Free nih, free. Free gua mah. Yang free aja di turnamen FFCS aja kemarin mas. Yang paling sering telat mereka mas. Pasti. Iya gitu. Karena macet bang. Lu tahu sendiri Jakarta tuh macetnya kayak gimana ya kan? Oke. Tapi kalau online enggak ya, berarti siap Enggak kalau ya, online. siap ya. Enggak, siap kita. Ya kan? gila. Standby. 3 jam sebelum kita udah standby latihan dulu di training. Ada yang daftar turnamen Garena juga, di game Garena juga katanya ada yang telat bangun tidur katanya. Aduh lucu banget Online. lagi. Siapa? Siapa coba? Ada cerita. Troublemaker. Iya. Astaga. Ini yang bikin tim produser di belakang marah-marah ya nih. Iya. Saya mah untungnya waktu dulu udah nggak ngurusin turnamen lagi mas, gitu. Oke. Jadi nggak pusing lagi Nggak pusing ngurusin ya? mereka. Ya, tapi ya Mas Ara melihat Oke. antusias season ke-14 lagi juga gede banget gitu kan. Terus peserta juga mulai banyak lagi dari segi komunitasnya juga antusias gitu. Ngelihat antusias yang luar biasa ini ujungnya sampai kapan nih, Mas? Ujungnya. Maksudnya ujung apa dulu nih? Sampai season 2500 ya Mas? Doakan saja. Coba Mas. Kalau kami mau doakan karena gini, gue balikin lagi sama Mas Elaya. Karena kita kalau tanpa didukung sama Garena pun mau seperti apa USCS? Kan sama Oke. juga kita didukung sama Garena. Oke, berarti pertanyaan gue rubah. Apakah UHS someday bakal ada offline stage-nya mungkin? Buat komunitas. Mungkin, nggak ada yang tahu kan. Iya, karena panggung komunitas juga kan. Ini kan Bener. tempat lahirnya banyak nama dan banyak komunitas yang mungkin selama ini lahir dari online. Siapa tahu dengan ada offline-nya itu membuat nanti nama-nama baru semakin banyak muncul Betul. gitu kan. Ada nggak mas? Kemungkinan kita ada planning ke arah sana. Oke. Tapi kita nggak bisa spill dulu Oke. karena ini butuh persiapan yang lumayan panjang. Yes. Cuman yang pasti sih tahun ini berharap kita juga bakal ada gebrakan baru sih. Salah satunya mungkin offline. Wih. Ya doain aja sama Ya, teman-teman. Pegangan Offline-nya lo. pasti salah satunya tuh di kursinya ada Mister 05 tuh. Yaelah, minta amat diajak mulu dia. Iya. Tapi Lah bukan minta diajak bang, gue ikut kualifikasi masuk ke final. Oke. Bukan invitation ya, bukan Maaf invitation. ini mah. Iya, Invitation, iya, oke. iya. Invitation ini mah. Ya kebantai-bantai lo Rek lo sama anak-anak sekarang. Masih bisa lu pencet 2 skill aktif tuh masih bisa lu. Ingat Rek, gak boleh pakai PC Rek. Gak boleh pakai PC Rek. Pakai emulator. Iya. Tapi kita ngelihat misalnya kan tadi UHS sendiri juga punya planning untuk offline ya kan. Kita juga for your info mungkin teman-teman juga dari penikmat-penikmat UHS juga, kita kan juga ada offline juga nih besok ya kan. Betul. FFNS Mas gitu Nah, ya. Nah, kita itu coba bahas gitu ya kan. Korelasi atau hubungannya gitu ya kan antara FFNS dan juga turnamen-turnamen kayak UHS ini. Iya. Ada gak sih Mas beberapa kayak di season ini yang mungkin ngikut juga nih di UHS tapi masuk ke final FFNS nanti di Palembang Mas? Ada Apa tuh coba Mas bisa Gimana tuh? spill Mas? PSSJ.
PSSJ, tim Gardu ya? Tim Iya, Gardu ya. PSSJ. Terus juga dari kualifikasi scrimmage itu ada Jiggle. Jiggle Famos ya. Famos masuk jujur Famos tim Famos ya? negara Azril, tetangga. Hah? Itu Negara bener. sebelah ikutan sini. Oh, ngikut UHCS ya? Iya, Azril. Oh, Ikut di sini. Oke. Karena di sana katanya nggak ada lawan dia, Re. Butuh lawan di sini. Bener dong. Iya kan? Gue sempat dapat DM juga beberapa. Tuh. Masalah. Dari teman-teman India segala macam itu minta di invite. Waduh, acah-acah ini Kita mah. bingung ya. Kita bingung karena nggak tahu nih gimana secara teknisnya gitu yang gue kepikiran tuh itu. Iya, ya setahu gue sih kalau Minta di invite mereka. Mas ya? ya setahu gue kalau India sih masalah di ping sih. Ping. ya. Iya, Oke. iya. Paling aman dia tuh kemarin gue terakhir lihat turnamen online ping dia paling aman 90. Iya. Paling aman itu paling aman buat dia tuh. Buat aman tuh ya. Paling aman. Iya ya. Ya tapi itu sih maksud gue berarti kan UHC sendiri juga kontribut lah ya. Tadi ada SSJ, susah PS SSJ. SJ. Iya. SJ Jaya kalau nggak salah. Gue SSJ. takutnya PSJJ Gue takutnya. juga mau nyebut kayak gitu. Gue mau nyebut kayak gitu. Diomelin gardu lu nanti lu. Duh. Nih, Gila lo. Gak boleh gitu. Ya tapi ya berarti kan kontribut secara langsung ya Mas. Lu ngeliat sendiri juga apa namanya turnamen kayak FFNS sendiri gitu ya kan yang diselenggarakan juga udah hampir di berapa kota sih Dok? Bisa di satu coba. Medan, Makassar, sekarang Palembang. Oh, gitu. 3. Ada yang kelewatan nggak? Kelewat 1. Apa menurut FFNS kan kita Bandung, ngomongin FFNS kan? Bandung. FFNS itu Oh, FFNS FFNS ID. Oh, ID ya, sorry saya. FFNS tuh dari mulai Makassar, Bang. Makassar. Makassar Oke. 3. Medan. Medan ya? Medan. Medan, Dulu Makassar. baru Oh iya benar. baru Itu Palembang. Nah Mas dia. lu ngeliat gitu kayak apa namanya turnamen yang memang di service gitu ya kan community-nya terus kita juga bawa finalnya sendiri ke mana namanya ke kota-kota gitu ya kan yang jarang gitu ya kan itu gimana Mas? Jujur sih FFNS ini mungkin salah satu yang gue rasa apa ya hampir sama dengan USCS lah Mas. Karena kita juga mengutamakan komunitas dulu kan di sini. Menyediakan Yang dimana wadah, kita dimana kita coba untuk kumpulin nih komunitas dari Sabang sampai Merauke gitu. Mereka fight each other gitu untuk dapetin slot. Tentunya terus naik gitu ya dari fase babak qualifier sampai nanti mungkin di FNS lolos mereka akan ke stage berikutnya kan bahkan sampai ke intersin Oke. gitu. Dan gua rasa USCS juga punya cita-cita yang sama sih Mas seperti FNS ya. Jadi kita juga pengen ajak semua komunitas yang ada di sini mungkin untuk nanti awalnya kita akan bikin offline cuman kita nggak akan di kota lain dulu sih kemungkinan Jabodetabek kemungkinan besar. Mungkin nanti boleh spam aja dah tuh ke Mimin Nippon Esport tuh ya di komen-komen tuh spam aja kalau misalkan ada request apa segala macam biasanya tim kita juga selalu dengerin kok Mas apa segala macam kita input juga tuh sebagai informasi kita gitu. Ya, benar. Cuman kalau untuk FNS sih gua rasa 4 kota yang selenggarakan ini luar biasa sih muter-muter mau nih gue lihat nih Garena nih di Kodok seneng Kodok. Senang. dia. Senang. Surabaya Jadi ya kan dia seneng, Bang. semua nih Wah, pues. Seneng dia malu. Bali belum ya Belum. Bali belum. Belum Bali ya, belum. Oke. Trek udah. Nextnya Bali ya Garena. Gitu, Re. Regi juga seneng keliling-keliling kota Nextnya Mas. Bali ya. Iya, Re senang juga. Seneng lu juga kan lu, Rek? datang terus kan. Kulinernya enak, Cok. Oke, lu berangkat kemana aja waktu itu Ge? Kemana ya kemarin ya? Medan ya? Lupa. Ya, Medan, Medan. Makassar. Apa lagi, Bang? Udah. Udah kan? Palembang diajak nggak diajak Bang? Enggak diajak. Palembang nggak diajak. Ya, elah Re. Enggak diajak, cuy. Ntar video call sama gue Rek ya. Parah banget, cuy. Nyusahin. Parah, cuy. Nyusahin, Cok. Gak, gue sedikit kita cerita lucu-lucunya aja Oke, gitu. kita lanjut lah. Udahlah, kita lanjut lah. Iya, lanjut, iya. lanjut, ya. Astaga. Tapi maksud gue emang apa seru gitu kan Iya. ke keluar kota gitu kan bisa kasih energi gitu transfer energi dan apa namanya antusiasmenya itu kita dapat gitu Mas kesan emang. langsung ngobrol lah ya sama anak komunitas sana. Nah kalau dari UHC sendiri ada planning juga nggak sih Mas kayak tap in gitu kayak FFNS karena kan banyak juga kan kalau kita tahu kan ada golden ticket juga kan. Betul. Golden ticket gitu-gitu segala macam yang memang tersedia gitu untuk turnamen-turnamen pihak ketiga gitu kan. Itu kira-kira ada planning nggak sih Mas? Oke, Dok, lu udah berapa lama nge-cash di sini, Dok? Wah, panjang banget sih. Nah, bantu jawab, Dok. Betul gue Ini makanya agak-agak ngeri sedap ya. Agak ngeri sedap. Gak ada yang tahu kan maksudnya kan. Oke, Mas. Karena kan maksudnya kalian distribusi talent, distribusi tadi juga
apa namanya ada kontribusi juga kan untuk Ya. beberapa tim. Setuju. PSSJ Gardu PSSJ, please lah lu bikin Gardu. tim yang gampangan Apa dikit. nih Pan? Lu tau gak artinya Pan? Persatuan apa tuh? Persatuan. Masa penikmat kompetitif Ya, gak tahu gua- artinya. Kasih tahu, Rek. Dulu kasih tahu, Rek. apa? Kasih tahu coba lu Dok. Jangan lempar dulu apa. Dia yang bikin pertanyaan, dia yang bingung mau jawab apa coba. Apa? Gue tanya. Kan gue nanyanya ke lu Bang. Gue tanya balik, gue nggak tahu. Oke. Biasanya ngasih Coba Dok. P, Gitu, Mas. coba P. Persatuan. Oke. Nah S-nya lu. S-nya lu kan gue udah ngomong nih persatuan. Persatuan siswa-siswa Jakarta. Nah, tuh dia. Siswa Jakarta. Jujur ini ngasal jujur. Sorry Kardu gue gak tahu. Gue gak tahu sumpah. Nggak, maksudnya balik lagi tadi ke pertanyaan. Kayak kan kalau Sunday Golden Ticket kan jelas gitu ya kan. Setuju. STEM ini kita distribute gitu ya kan. Dari turnamen memang UHCS itu ada gimana Mas? Oh berarti kalau ngeri-ngeri sedap ya nggak apa-apa, nggak usah dijawab. Aman Mas. Ini Aman, karena ya? proposalnya juga udah nyampe ke kita sebenarnya. Oh, udah nyampe ya? Udah nyampe. Jadi yang jadi isu pertama kita timeline sih. Oh, ya. Mas El. Itu timeline udah pasti kita harus set dulu karena official tuh udah pasti padat banget. Ditambah IWC, belum nanti Asian Games. Mungkin segala macam itu e-sport bakal rame banget gitu ya. Dan kita juga kan Yupain e-sport di sini juga semua gitu ya. Kita rangkul. Salah satunya Free Fire yang paling besar gitu. Jadi Gokil. otomatis harusnya ini jadi prioritas kita, tapi kita juga harus yang pasti aku belum bisa jawab untuk sekarang. Cuma timeline-nya Mas El yang jadi concern kita. Jadi otomatis tahun ini ya doain aja buat teman-teman semua mudah-mudahan bisa kita selenggarakan. Amin. Langsung bikin golden ticket, USS-nya golden ticket dan itu bisa connect langsung sama FFNS. Katanya kodok itu yang nge-cash full tuh. Udah siap. Kodok. Udah, Mas, saya mah udah gampang. Makanya tadi pertanyaannya Mas sampai kapan ini WCS tuh apa 2000 season Iya. gitu. Itu sebenarnya ada kepentingan Iya, pribadi itu ada Mas. kepentingan pribadi itu. Benar. Maksudnya apapun acaranya, kodok casternya gitu. Nanti bilang sama bapak saya. Iya benar. Beliau yang cairin tuh. Regi juga lagi belajar Mas. Belajar mau jadi caster juga. Oh, Enggak, asik sulit nih. itu sulit. Tapi Mas El jujur di Iya. sini USCS tuh kita juga sempat beberapa caster komunitas kita ajak. Iya, tempat belajar juga Tempat kan belajar buat, juga. buat komunitas. Tuh Betul. Gi, bisa belajar Gi. Saya mau boleh aja, Iya. tapi ya itu apa ya mungkin abang-abangan kayak kodok ini bisa bantu. Gue gitu. ngomelin lo Rek, gue ngomelin. Gak gitu Rek, caranya Rek. Kalau game kan lo melin gue misalnya. Gak bisa Caster gua. Gak bisa. Gak mau gue domelin. Gak bisa Rek, gak bisa Gak mau Rek. gue, gak mau gue. Kalau Gue yang caster bener udah Dok susah. Lu salah ngajarinnya. Tiba-tiba gue yang bener Dok. Tapi kalau sendiri tadi kan singgung juga gitu ya, ada talent-talent yang lahir juga dari UHCS. Siapa aja sih Mas kalau boleh flashback gitu ya Wow. kan? Gak usah jauh-jauh Bang. Siapa? Rahasia. Apa sih? Oh talentnya, sorry. Sorry. Kurang connect, mohon maaf, Iya, puasa iya, guys. puasa. Puasa Cok, Biasa sorry ya. Bang. Kok nyambung? Talentnya, sorry. Iya, talent. Gue kira pemain Iya, Cok. iya. Talent sih kalau teman-teman sadar mungkin kayak Baby Lee. Oke. Ya, Baby Lee. Sempat di kita juga lama banget di kita. Aku juga lama aku. Awal-awal. Kodok mah di mana-mana Mas dia. Enggak, tapi Waktu loncat jujur. Mas dia. Jujur, sebelum masuk ke official UCS yang ngebukain jalan tuh UCS terus. Setiap seasonnya selalu ada kodoknya Ada gitu. kodoknya. Yang ngasih makan kodok lah. Mantap. Arman on sleep. Oke, ya. On sleep ya. ya Arman. Arman no sleep. Arman Iya. tidak tidur. Arman tidak jatuh itu sebenarnya. Sleep itu jatuh. Oh artinya. iya. Tapi kalau Arman lebih ke community-nya dulu Jogja terus dia ke Yes. official terus masuk sini gak sih? Yes. Iya kan? Oh enggak. Dari Jogja dulu ke kita. Oh, ke sini dulu ya? Baru ke official. Oh, iya. Terus sampai sekarang dia masih di sini. lah, Oke, kayak terus, Mas. Siapa lagi ya? Sasyang? Sasyang ya, Sasyang, sempat juga iya. nge-cast bareng gue di Royal Combat dia. Yes, Sasyang. Terus siapa lagi ya? Dulu Abigail kita bawa sini. Oh iya, Mami Abigail. Abigail. Ya. Abigail sempat kita bawa ke sini. Octeo. Octeo, Oh iya iya. bener. Kok Teo gini-gini sih Teo? Iya. Kenapa emang ya Teo? Betul. Zamannya di Teo juga. Kapital kan sering ikut-ikut. Betul. Gila. Boleh ceritain Ki? Jangan. Oh, nggak boleh. Jangan. Lucu banget dibukain. Sebelah marah. Yuk, kita bukain yuk. Betul, Oke, itu. oke. Octeo, bener. Pernah. Banyak sih. Octeo pernah jadi caster ya? Pernah. Gue inget Jadi banget caster. Royal Pernah. Combat ya waktu itu ya, Teo ya? Royal Combat ya? Oh iya, Oh iya. Ya, Banyak. Mabarkuy. Mabarkuy. Ya. Salah brand lu, jawab lu. Potong Tenang. gaji lu. Tenang. Tapi Rek ngelihat
UHCS season 14 sekarang, terus juga lu nontonin juga. Oke. Menurut lu musuhnya ini komunitasnya ya, lebih tepatnya kita membahas komunitasnya ya. Semakin keras atau justru ngelihatnya kayak kok malah jadi semakin lembek ya karena kalah sama tim e-sports? Oh jelas Gimana? lah, semakin keras bro. Semakin keras Ya tuh. komunitas sekarang karena kan kita bandingin sama dulu itu jalan buat kita try hard itu tuh sulit lah, kita harus ikut offline. Sedangkan sekarang itu tuh banyak jalur-jalur kualifikasi online segala macem. Kayak contoh Upoint lah nyediain gitu kan buat komunitas. Nah ini kan salah satu buat mereka lebih berkembang lagi gitu. Lawannya juga tim e-sport loh gitu ya kan. Ya. Kayak contoh EPOS Define, terus RRQ gitu kan, RRQ Academy. Itu kan orang-orang yang bisa dibilang udah level up gitu kan. Jadi mereka yang dari komunitas ikut ke turnamen itu bisa ya pelajarin setup-setup yang ada sama tim e-sport gitu. Makanya gue bilang ya lebih keras lah komunitas sekarang dibanding dulu mah. Jauh lah, Bro. Ya. Oke. Ini kebetulan kita lagi di playoff sekarang. Playoff. Lagi Yang playoff dimana ya? nanti tim e-sport yang buangan 6 itu, 6 Batam itu bakal ketemu sama tim komunitas. Tuh. Jadi ini sebenarnya menurut gua kue utamanya USCS sih. Sebenarnya playoff itu kue utamanya karena di mana banyak e-sport tim ya, ketemu e-sport. komunitas. Ya. Benar. Dan kebanyakan banyak Cinderella story lah di kita. Tim komunitas lolos ke grand final, Mas Elvi. Iya, Itu aja menurut gua udah keren banget. Ya. Even mereka sentuh top 3 aja itu udah keren banget sih. Yang nggak keren tim e-sportnya berarti ya. Betul, berarti ada yang salah. Nah, Langsung biasanya Mas El yang lucu di rolling tuh. Ya biasanya. Di rolling, disitulah momennya si Trial itu. Karena ini jelek nih mainnya. Cuk itu bagus nih. Contohnya Juan, segala macam itu kayak gitu. Ya tapi maksud gue juga sebenarnya mau kritisin sedikit sih. Jangan cepet puas juga gitu ya kan. Apalagi buat community juga yang ngikut-ngikut turnamen kayak sistem online gini. Gue lebih pengen kasih input aja gitu. Karena agak miris kadang-kadang kalau sendiri gue ngeliat orang tuh yang main walaupun online coba belajar juga mentalitinya jangan pure online gitu Mas. Ya, kan karena memang UHS sendiri kan full online ya kan berapa 14 season. Jadi belajar level permainan tuh menurut gua nggak melulu tentang kayak di game jago tadi gitu ya kan. Tapi biasanya nih yang terjadi jagonya online Mas gitu ya kan. Wah jago banget pas lagi duduk di stage gitu ya kan. Itu udah gemeter gitu ya kan. Karena memang mereka biasanya mainnya Siapa itu? ada Siapa itu? ada. Nah, maksudnya ini mumpung gitu gue juga pengen kasih tips sedikit. Kalian ikut Pro UHCS, player nih guys. Ini lanjut bang. gua biar gak pro player. Iya lanjut bang. Tapi kan lanjut, gua lanjut. ngeliat behavior orang, ya kan. Bang gue bilang pro player kan bang. Ya, gua gua bilang bukan yang pro aneh-aneh. player, lu bekas pro player. Ya udah bilang. Gitu. Ayo. Nah, maksudnya belajar mental itu Oke. menurut gua yang gua Setuju, lihat story-nya adalah banyak yang gagal di offline ya kan saat duduk karena memang mereka kalau gua tanya Ya. gini deh behavior kebiasaan lu main di UHCS oke santai ya kan ke bawah santai lu tiduran Yes. ya Benar, kan benar. jago lu saat tiduran Iya. ya kan atau enggak ya lu duduk di mana gitu ya kan lu jago dengan posisi seperti itu tapi ujungnya apa sih yang mau dikejar sama orang-orang yang punya mimpi main di UHCS pasti kan mau ke tim e-sport kan Iya. atau enggak di panggung besar mereka nggak berkembang di situ nah itu maksud gue Nah tipsnya kalau ikut turnamen online berarti kebiasaannya harus disamain kayak di offline. nggak mesti semua lah Harus misalnya disamain lah gini. bang, kayak contoh lah. Iya. Lu di online kan pisah-pisah gitu. Kalau bisa main offline Mungkin gitu kan. susah, Satu mungkin part. susah. Kalau Mungkin itu susah. menurut gua susah. Mungkin lu namanya berteman ada yang di Merauke, ada yang di Aceh Oke, segala macam. iya. Oke. Cuma secara ininya loh bang, secara fisiknya kita tuh harus biasain kayak di offline. Kayak contoh lah, Betul. Tadi gua bilang kita nih behavior main harus kebiasaan. di tempat di kursi Duduk. gaming lah gitu Nggak ya. usah- Kan harus nggak duduk, usah- nggak boleh ngerokok, nggak boleh apa gitu kan. Itu Manners. maksud gue. Nah, Manners. itu Jadi gini, kebiasaannya. jangan biasa. Oke, gue jago. Emang di UHCS gue jago 3 season berturut-turut, tapi gue mainnya tiduran. Iya, jangan Saat main- lu di hire sama RRQ gitu ya kan, tahu main di sana gemeteran. Nah, karena memang itu gitu. Kebiasaan-kebiasaan itu ya makanya input sedikit. Main bener, nggak usah kayak Regi bilang di kursi gaming. Ya, nggak At perlu least lah. duduk lah, Duduk ya lah. kan, duduk. Terus kalau seandainya punya kesempatan main berempat atau ya kan, nggak ada yang tahu nih, atau Ya. emang timnya lu berempat gitu Ya, ya ya, kan, ya. naikin lagi levelnya, duduknya. Lu lihat oh di skena utama duduknya kenapa Pakai- ke kanan ke kiri ya, iya. ya kan itu ada tujuannya gitu ya kan. Komnya oh berarti ya udah duduk jangan asal-asalan. Jadi yang kom siapa ya biar kebiasa, yang kiri siapa, yang tengah siapa. Benar. Nah yang kayak gitu-gitu juga harus dicoba gitu. Jadi nggak sekedar nanti jago di online doang, tapi saat kalian siap untuk main tadi Kaget kan banget. UHCS mungkin mau bikin offline gitu ya Iya, kan. iya.
akhirnya duduk di sana juga nggak jadi orang yang jet lag gitu ya. Ya kan? kaget Bang. Kan. Karena mereka baru ngeliat hal-hal yang ini Bener. gitu loh. Ada yang misalnya jago nih gue ngeliat, ya gue nggak sebutin lah ini bukan tim community ya, tapi tim e-sport. Kalau gue cerita latihannya gue ngeliat atau main scrim dia sambil gitu misalnya ngerokok gitu ya kan. Iya. Jago pada. Tapi gue sempet kritisin gitu, lu rame-rame kayak gitu lu duduk udah bener semua. Bener. Tapi ada itu gitu ya kan. Iya. Saat main di panggung utama nggak jago. Ya mungkin mereka nggak sadar. Hal kecil itu ngebantu mereka saat di GH atau lagi scrim atau lagi online. Tapi saat offline kenapa ya mereka nggak sadar gitu. Hal-hal kecil yang seperti itu gitu ya kan. Ya kalau mau ngeliat Gitu. kebiasaan bagus mah di vlog ipos Dipan yang dulu aja gitu. Latihan ya kan. Latihan tempat kursi gaming ya kan. Di depannya meja, rokok jauh-jauhin ya kan. Fokus nih handset udah. Kelar latihan udah tidur. Ya itu tips aja sih maksudnya. Ya, Karena memang Tips itu tips. karena memang relate kan sama turnamen UHS juga yang memang Benar. online gitu. Ya. Gimana caranya nanti level lu naik saat memang lu di stage yang benar adalah sayang UHS sudah bikin 14 season, lu main jago di situ tapi akhirnya cuma numpang lewat doang gitu. Ya intinya biar kalian gak kaget aja guys kalau kalian main di panggung. Udah itu aja sih. Kita ngobrolin yang lain juga nih Dok. Apa tuh? Ada FFOS juga kan. Nah. Mau mulai nih Mas. Saya gitu ya kan. Ya. Menurut kacamata Mas sendiri kalau ngelihat saya sendiri tuh gimana Mas? Lihat perform kemarin lah ya. Ya mungkin kita Saya flashback terakhir dulu lah ya. lah. Ya. Onyx itu udah kurang apa sih sebenarnya di sebelumnya ya, sebelum IWC ya. Masih kurang apalah. Ya. Tapi ternyata datang ke IWC tumbeng. Tapi tiganya itu gila semua. EVOS, RRQ, BTR. 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 Sampai detik terakhir kalau teman-teman sadar kan, Ya. itu penentuan juara sampai detik terakhir, sampai zona terakhir. Dan ternyata EVOS yang gua mau bilang itu sedikit laki, karena itu tiga-tiganya bisa juara sebenarnya. Gitu faktor itu. Nah kemudian ke SEA-nya, apa itu SEA? Ternyata Thailand yang menang. Dominasinya balik ke Thailand Balik ya lagi kan. Thailand, di padahal season SEA loh. call ya. Padahal SEA loh ya. Ya. Berarti kan ada, menurut gua di situ ada gap lah gitu, yang dimana fokus IWC hilang. Padahal mereka top 3. Iya. That means top 3 itu kita yang pegang dunia tuh. Iya, In that moment. Mm-mm. Tapi ketika saya lepas, malah Thailand yang perform segala macam, bahkan dominasi sama tim-tim Thailand. Dan itu menurut gua salah satu isu yang harus cepat-cepat dilakuin sama tim Indo. Jadi ketika kita juara, cepat-cepat reset. Iya. Terlalu terlena tuh. Mungkin Regi lebih tahu lah bagaimana caranya untuk ya udah gak boleh terlena, kita fokus lagi. Udah lupa Mas, soalnya juara dunia Gak udah tahu lama. juga sih, cuma kalau menurut sudut pandang gue ya, Oh, iya, secara di SEA ini kan tim Thailand ini kan dominasi banget emang. Iya. Kalau FFWS SEA, cuma kalau Ya, FFWS abang-abangan global gitu kan. Juara juga Gis. Juara juga. Juara juga tahun lalu. Juara juga di Indo lagi. Di Indo lagi tuh Thailand. FFWS global, sorry Iya, global. iya. Global, oke. Thailand oke dominasi, cuma dominasinya tuh nggak terlalu dominasi Iya. banget bang. Kayak kehalang sama tim Brazil ini loh. Brazil. Ya Bang. Brazil. Nah mungkin kayak tim Thailand ini lebih ke arah kayak triggeran anak-anak Brazil gak sih bang? Mungkin, tapi kalau lu nanya balik ke gua kan Iya. berarti kan. Oke, gua jawab. Gua nggak mau nyalahin Brazil dan Thailand sih, tapi menurut gua setuju sama Mas Aryo juga, memang mentalitas orang, gua nggak bisa bilang orang lah. Tim Indo sendiri memang yang kadang-kadang setelah mendapatkan hasil yang memang besar gitu ya kan. Turun peaknya. Restartnya itu tuh susah. Ya oke, Gua- iya gue setuju. Iya, setuju gua ngelihat kita nggak usah nyalahin. Oke lah, emang Thailand dan Brazil jago. Iya, iya. Tapi kita sebenarnya levelnya udah pernah di sana gitu ya kan, Yes. di spring lah ya kan. spring. Gue nggak nyalahin EVOS, Onyx dan yang lain-lain nggak. Tapi maksudnya memang seperti itu gitu. Mentalitas ya. Gue juga tahu kan di belakang layar tuh apa yang mereka kerjakan, di luar dari game tuh apa yang lagi mereka coba kejar, dan itu bukan hal yang salah. Ya kan, tapi jadinya distraction gitu. Gua nggak tahu itu bisa dirubah atau enggak, balik lagi ke orang-orangnya gitu ya kan. Gue ngobrol sama Wasana lah, BGW sempat ada Wasana Iya, kan. iya. Kadang ada orang yang ngomong gini, ya gue cuman pengen juara, abis itu gue restart lagi. Banyak kan pro player yang pada state gitu kan. Tapi gue nggak tahu kenapa itu padahal ditranslate ya, saat gimmick dia, saat rasa intonasi dia ngomong tuh, gue yakin memang mereka tuh ngelakuin itu gitu. Makanya Oke. levelnya mereka tuh bisa sampai berjuara, juara berkali-kali karena memang ada itu gitu. Unsur yang gue juga nggak tahu bisa gue jelasinnya tuh cuman antara
ya karena lu ngobrol gitu. Tapi kalau gue lagi ngobrol di BGW banyak gitu ya kan sama pro player, iya kita pokoknya kita cuman pengen kita juara gitu ya kan. Terus kita restart gitu ya kan. Sama kan sebenarnya, tapi gue nggak pernah yakin gitu. Karena memang nggak tahu ya dilakukan iya, apa karena enggak ya. memang Iya. koneksi saat lu ngomong itu tuh gue udah bisa rasa gitu kan. Dan itu terbukti gitu ya di apa namanya di Wasana kemarin juara gitu ya kan. Itu bukti gue pas lagi podcast itu kan tapping sebelum dia juara. Oke. Jadi dari cara dia ngomong, cara dia memperlakukan apa namanya, walaupun ini cuman apa ya gambaran saat kita mengobrol ya, tapi gue rasain itu connect gitu mas. Ya. Hungernya gak sih? Ada Itu ada makanya. hungernya gitu loh. Kayak pas EVOS juara IWC itu, gue ngerasain tuh ada mentalitas fight-nya gitu loh. Betul, dan kita juga Dan nggak boleh tiga-tiga itu. nggak boleh nyalain behavior the player juga, itu salah satu faktor. Tapi kita juga harus sadar gamenya Free Fire sendiri ini kan dinamis banget Mas. Dinamis, Tiap ini tetap patch berubah lagi gitu ya kan, penyesuaian segala macam itu juga hal yang menurut gua harus di apa namanya. Adaptasi lagi ya. Tapi balik lagi kalau sendiri kita mau counter lagi lah, Thailand bisa kok makan, ya kan segala sebenarnya nggak excuse juga. Nah itu makanya sebenarnya speed atau kecepatan dari mentalitas ini nih yang bener-bener harus coba di apa ya di program ulang ya kalau menurut gue sih. Kita udah punya gitu bibitnya di season spring kemarin gitu Iya, ya iya, kan. iya, Sampai ada. bahkan hashtagnya sendiri kan FF Indo Apa bang? Apa coba? Era Indo juara. Era Indo juara. Ya kan? Itu kan Regi udah ketawa-ketawa tuh bang, tuh Regi tuh. dia tuh paling seneng kalau gue udah salah tuh seneng banget ya. Era Indo juara kan berarti kan apa ya kayak kita tuh optimis gitu ya dengan hasil di spring. Tapi ya balik lagi memang banyak faktor lah ya. Gue juga setuju sama Regi, memang peta kekuatan atau peta persaingan sendiri kalau udah masuk global juga beda gitu Iya. ya kan. Ya, Itulah. ya secara gameplay beda gitu. Secara gameplay EPPWS ya sama EPPWS global tuh beda banget. Kalau EPPWS tuh gue lihat tuh terlalu agresif banget gak sih? Iya. Agresif banget tim-timnya. Cuma kalau kayak secara global gitu. Ya apa ya kalau gua ngelihat Brazil tuh mainnya defensifnya tuh kuat banget, Cok. Iya. Pinter gitu defensifnya. Narik ulurnya tuh kuat. Defensif Orang-orang tapi sama mikronya di gameplay juga serem banget. Iya gitu emang ya serem, kan. maksud gue Serem tuh banget. kayak dia cara nahan dia gitu kan. Jadi kayak buat nge-counter si tim Thailand gitu bang. Iya, Jadi saling meng-counter gitu nih antara tim Thailand sama tim Brazil. Iya, gitu. tapi kemarin juga kita kan di BGW episode sebelumnya pernah dengar pengakuan ya bahwa ternyata kayak banyak player yang akhirnya setelah dia juara turnamen skala internasional, player Indo ya, itu star syndrome. Wah, Yes. Sampai akhirnya mereka ya Yesus ya. performanya jatuh lagi. Terakhir yang kita sebutin Siapa? sama Mas Tri, Kocel mengakui ngobrol sama Mas Tri bahwa Kocel gue star syndrome Mas jujur. Sampai akhirnya dia turun banget performanya kan. Dan awal tahun kan akhirnya Abax yang dimainin lagi kan. Itu mungkin salah satu hal yang mesti dilakukan sama EVOS dan menurut lu itu hal yang bener gak Gi? Maksudnya ya udah diistirahatin dulu aja gitu. ya mungkin kalau buat star syndrome pasti ada aja namanya manusia ya, ya nggak sih? Namanya manusia kita mencapai suatu apa yang kita impikan gitu betul, kan. betul. Pasti adalah star syndrome-nya. Cuma balik lagi ke si orangnya itu gitu loh. Maksud gua gue dulu juga pernah star syndrome kok. Oh udah Star pastilah. syndrome. Mana Nggak usah- mungkin nggak enggak. usah lu state juga gue tahu kok Iya ya. itu mah udah pasti Gue lah pernah maksudnya. kok star syndrome. Gue pernah star Ya, syndrome kayak ya gue star syndrome-nya kayak gini. Sorry gue buka. Gue star syndrome-nya gue ngerasa gue udah pernah di juara dunia ya kan. Gue ikut turnamen EPPM lah. Gue lawan mereka orang yang belum pernah juara dunia gitu kan. Gue pasti juara. Gitu doang gue star syndrome-nya. Star Ya, syndrome gak sih termasuk? percaya Iya, diri, iya, iya, percaya iya, diri. iya, Itu confidence ya. Tapi confidence, termasuk ya, ya. termasuk star syndrome juga gak sih? Termasuk menurut gua. Termasuk sih. Iya, karena termasuk kalau lah. lo emang pengen jadi juara terus kan sebenarnya emang lo nggak boleh ngeremehin siapapun lawan lo kan. Iya. Ya laki-laki tidak Benar, pernah meremehkan benar, lawannya benar, gitu kan. benar, Itu iya. dia. Iya, tapi menurut gue sah sih. Jadi Itu bukan bad way lah. iya bukan Bukan, bad way, tapi iya. star syndrome yang menurut gua ngeganggu adalah yaitu kalau seandainya berpengaruhnya tuh ke ke suasana tim. Ya, ke suasana tim. Kayak gara-gara dia juara susah diatur. Kan biasanya yang banyak kayak gitu Oke, kan. benar. Atau mungkin Bucin gitu. perempuan juga tuh Gini, Ini. ya kegiatan di luar dari gaming house gitu ya Yes. kan. Itu nggak melulu tentang cewek aja, tapi kayak mungkin karena dia juara dunia, exposure dia besar sampai akhirnya ABC dia lakukan gitu ya kan, dan itu ngeganggu. Yang kayak gitu-gitu menurut gua harus belajar itu, makanya gue bilang mindsetnya itu harus diatur gini. Kalau emang lu udah puas gitu ya kan, better emang lu mau cari misalnya uang atau materi yang lain di luar di sana,
jujur sama diri lu sendiri aja gitu. Karena buat gue sah kok. Lu habis juara dunia nih, exposure lu tinggi, lu bisa maintain dengan baik, lu bisa hidup dari sana. Betul. Iya. Tapi jangan serakah. Maksud gue serakah adalah lu coba untuk atur semuanya, nggak akan bisa menurut gue. Oke. Karena itu bertolak belakang. Kegiatan-kegiatan di luar itu tuh bertolak belakang. Tapi kalau lu mau nikmatin sekedar cuman seminggu atau sebulan lah, biasanya kan after off season kan sebulan ya kan. Terus lu mau nikmatin semuanya gitu, tapi lu punya fokus balik lagi untuk dapat level yang baru lagi. Nah itu baru benar menurut gua dan jarang orang yang kayak begitu. Gua nggak tahu. Meditasi mungkin ya. Iya. Misalnya kayak meditasi lah. Iya. Tenangin diri gitu ya. Gua nggak tahu kalau si Tri bilang kayak siapa namanya Kocel ngomong Iya, kan sendiri curhat, iya, Ini curhat bukan sama- kita yang ngomong iya, ya. Mas Trinya. Mas Trinya Mas sendiri. Trinya yang Gue ngomong. star syndrome. Kita juga nggak tahu sebenarnya star syndrome Seperti itu apa? gimana, Iya, gitu ya kan. iya. Ya kita kan nggak bisa ngejudge Bener. ya guys ya. Kalau terus lu misalnya juara 3 kali segala macam, exposure lu tinggi, lu mau star syndrome, lu mau sombong menurut gua sah. Oke. Iya. Swear gua ngerasa. Bener lah. Karena lu jago. Ya. Tuh. Tapi yang jadi sulit adalah karena lu udah punya personality yang seperti itu, gimana cara lu maintain, lu tetap di atas, itu yang sulit. Dan kalau lu berhasil berarti lu jago banget. Oke. Dan nanti kalau lu jatuh turun karena memang lu sombong segala macam, ya lu siap Iya, dengan iya, konsekuensinya. Ya. Hajar kanan kiri gitu ya kan. Oke, ini gue juga pengen nambahin sih. Ada studi kasus yang menarik menurut gue. Jadi di FFML season 8 ada tim komunitas dari komunitas, intinya dia masuk ke FFML season 8. Kemudian dia gagal di babak kualifikasi menuju ke babak grand final. Keluar kan akhirnya kan, nggak masuk grand final. Lo tau apa yang dipikirin anak-anaknya? Apa? Dia mikirin dia harus balik lagi ke kota asalnya dan mikirin sekarang siapa yang juara di kota kita. Jadi baliknya mentalnya justru ke sana, bukan mikirin gimana Jauh-jauhin guys. Jauh-jauhin. Iya, itu menurut kalian gimana pandangannya tentang gue dapat info ini dari manajernya langsung. Jadi diskusinya, evaluasinya adalah sekarang di kota itu siapa yang juara? Ayo kita acak-acak lagi. Jadi bukan mikirin, oh kita kalah kenapa ya? Gitu loh. Ini menurut kalian masing-masing mungkin punya pandangan tersendiri. Mas Aryo mungkin Mas Aryo. Wah, kalau Ini komunitas sih, nih. komunitas sih mungkin apa ya? Dia karir path-nya aja salah kayaknya ya. Ngarahin karir path-nya salah Oke. ya. Jadi kayak nggak fokus gitu loh. Harusnya kan memang ketika kita salah ya kita belajar. We lose, we learn gitu. Harusnya kan gitu ya. Yes. Dan memang kadang-kadang komunitas tuh gini Mas El. Kalau yang gue tahu ya, Dok Regi ini koreksi aja. Teman-teman komunitas tuh kadang-kadang gengsi mereka ngobrol satu sama lain. Ngomongin strat, ngomongin meta, ngomongin apa. Mereka nggak mau. Jadi mereka pengennya kalau kayak di komunitas ya udah mereka main di turnamen warkop misalkan. Oke. Menang belah udah. Mereka nggak mau ngobrol satu sama lain. Akhirnya ya itu yang tadi mereka cuma pengen udah bantai aja satu kota ini segala macam gitu. Terus mereka cabut lagi ke turnamen mana. Itu yang dilakukan. Akhirnya mereka cuma loncat-loncat ke kota-kota mana ada turnamen loncat-loncat gitu. Tapi ketika waktunya pembuktian melempem. Nah, Itu kan yang jadi masalah. Karena kebiasa banteng di bawah nggak mikirin karir path-nya tuh. Ya gue tuh sebenarnya objektifnya mau FNS misalkan mau apa gitu. Gak jelas gitu. Jatuhnya kayak dia dikasih kesempatan nih. Nah. Dikasih duit 500 juta sama uang gope nih ya kan. Dia milih yang gope, gitu. receh. karena gue pasti dapat Rek. Iya, Kita belum gitu. tentu dapat Nah, gitu Rek. itu. Tapi menurut Tapi nggak gua berjuang gitu. Tapi menurut gue sah aja sih. Kita ngelihat mindsetnya mau kemana sebenarnya. Gue mau ngacak-ngacak ke kota itu. Tapi dulu kalau kita ngomongin FFML kan pet untuk balik lagi ke FFML kan FFVM bisa kan. Iya. Betul. Iya, betul. Nah, iya. dia kalau emang mau ngedominate itu lagi, ngerestart lagi gitu ya as satu tim, gua rasa sah-sah aja. Tapi bukan sekedar kayak gue mau ngebantai kota ini doang gitu ya kan. Tapi jelas sebenarnya level kita pengen kita naikin lewat community. Besok ada tadi Mas Aryo bilang ada jelas gitu ya kan mau ke turnamen FFVM dan target kita juara gitu. Itu benar menurut gue. Nggak ada yang salah gitu. Karena kalau sendiri habis realistis abis lu degradasi hilang di FFML ya kan ya cuman ada 2 opsi. Yang pertama kalau lu emang jago atau lu di hire sama tim Ketolong. iya ketolong ya kan atau enggak ya karena emang lu busuk gitu ya kan lu mulai lagi dari awal gitu sih. Tapi kalau hasilnya ternyata nggak sesuai, maksudnya ternyata di kota itu udah ada juara-juara baru gitu dan itu kejadian. Dia lama-lama satu persatu hilang. Kalau nggak salah cuman ada beberapa player sekarang yang bertahan tapi itu pun mentok di kualifikasi regional aja untuk FFNS. Seleksi alam sih menurut gue Dok. Ya. Itu udah biasa. Nah kalau lu mau berpikir kerangkanya lebih luas lagi ya itu tadi gue bilang gue selalu gue pesen ke
player-player yang sempat ngobrol sama gua, jangan pernah karena gini, masa lu jadi pro player itu kan sebenarnya sebentar ya Gi ya. Kayak kemarin kita ngobrol sama Seon aja 22 tahun. Iya lagi dia mudahan itu. Iya kan? Terus gue mikir, ya saya kayak gue udah tua anjir, gue ngerasa gue yang udah segini gitu. Itu segitu gitu. Kok saya muda? Iya. Segitu Gua emang. hitungan yang hampir 6 tahun ya. Hampir 6 tahun aja tuh gue udah bersyukur banget anjing Iya, bertahan lu kan di skena start ini. di 16 lah. Di 16 lu turun-turun di 22 sama lah kayak Seon juga kan. Ya. Makanya maksudnya lu udah tahu sebenarnya karirnya itu segitu ya kan. Waktunya gitu. Jadi boleh punya mimpi gitu ya kan. Nah, tadi gue bilang seleksi alam itu wajar. Tapi kalau emang lu mau tetap eksis di industrinya, lu juga harus berpikir gue nggak cuma di situ gitu ya kan. Kan banyak kayak Regi sekarang jatuhnya ke kreator ya kan. Terus kalau lu punya pemahaman yang bagus ya kan, bisa jadi coach. Atau lu sebenarnya paling bawel gitu ya kan di di tim lu belajar jadi caster. Manajer bisa Bang Manajer Bawel, ya bisa kan? ya kan. Jadi Analis bisa. itu gitu ya kan. Dan gua rasa akan baik sebenarnya ekosistemnya terjadi kalau memang semuanya berpikiran seperti itu. Kayak di FFNS kan ruangnya besar banget tahu Dok. Coba deh, kadang-kadang nggak ada yang punya manajer, Benar, ya kan? Atau nggak ada yang punya coach, ya kan? Sebenarnya ruangnya ada di situ, gitu ya kan? Jadi nggak melulu lah. Oke, gue pengen jadi coachnya nanti adalah di SEA gitu, sulit. Ada 5 tim doang ya kan? Ya itu agak mimpi di tidur siang sih. Nah, Maksud gua prosesnya dibuka sama skena utama juga, atau mungkin di WCS juga ya kan? Gue nggak tahu sedip apa tim-tim community, tapi peran manajer dan pelatih, nggak usah ngomongin analis dulu deh. Itu kalau dimulai tadi yang gue bilang orang-orang yang terseleksi alam menghilang itu, tadi lihat di diri gue sebenarnya ada poin gitu ya kan. Nah itu yang coba dikembangin. Itu sih sebenarnya. Oke, paham. Nah, talent poolnya manajer coach itu dikit banget loh. Terbatas, setuju gue. Itu bisa jadi peluang buat kalian gitu kan. Tadi gue juga bilang Mas Aryo, gue sambung juga, mereka terlalu gengsi untuk ngobrol. Jangan ruang itu tuh jangan dihilangkan, karena menurut gue penting. Ya mungkin bisa dimulai juga diskusinya nggak melulu tentang harus ketemu, tapi ada sarana Discord bisa dibuatin invite, jangan melulu caster jagonya cuman nge-cast gitu Mas. Mungkin casternya ada kewajiban di kontraknya 1 kali sharing juga di community Discord gua, atau yang menang di situ ada coachnya wajib gitu ya kan. Kalau enggak hadiahnya enggak cair gitu ya kan. Nah, itu kan juga misalnya itu. Jadi kan orang ke paksa. Bener. Dari kepaksa akhirnya ya udah mau nggak mau ya sharing gitu kan. Ruang-ruang online kan besar gitu ya kan. Nah itu sih menurut gue. Bapak Boneng tolong dicatat ya Bapak Boneng ya. Setuju tuh, kalau yang coach kan hadiahnya nggak cair, kalau caster bayarannya nggak cair gitu lah. Saya setuju itu. Gue yakin kalau seandainya kayak gitu ruang-ruang dan forumnya dibuka di start dari community, nggak akan sulit nanti nyari coachnya gitu ya kan. Mungkin di FFNS hasilnya gitu ya kan. Ya kayak sekarang mungkin ada PSSJ gitu ya kan. Tapi nanti mungkin akan ada juga coach dari UHS juga yang bisa compete lah di sana. Oke, itu menarik lah untuk kita bahas. Tapi gue pengen nanya ke Mas Haryo, dari 14 season yang udah kita lewati nih Mas, perjalanan panjang, season mana Mas yang menurut Mas ini paling berkesan sebagai Mas selaku di balik layar dari UHS ini itu sendiri? Wah ini sih sebenarnya 14 season itu bisa dibilang itu masih banyak turunannya sebenarnya. Oke. Masih banyak turunan, jadi kita pun bikin kayak City Roadshow, YCS gitu ya. Tapi yang dengan konsep kecil-kecil, turnamen warkop lah, prize pool 10, 5 juta. Itu kita sering banget bikin offline. Dan memang kalau nyambung cerita tadi gitu ya, Storytelling YCS ini bukan hanya season 14-nya aja Dok, tapi banyak banget turunan di bawahnya sebenarnya. Yang mungkin kalau teman-teman sadar, teman-teman ngikutin pasti tahu gitu. Nah, untuk UCS sendiri sih paling berkesan, jujur semuanya itu punya difficulty-nya masing-masing. Terutama masa timeline sebenarnya. Karena ya kita harus izin dulu nih sama Bapak satu ini nih. Iya. Bukan saya. Izin gitu kan. Bukan saya. Bang ya. Sumpah bukan Bang ya. Sulit emang. Sulit ya. Enggak, ini mah gue fair-fairan kalau gue emang bukan saya kan Mas. Betul. Bukan. Ya, sekarang udah bukan dia kan, Nah, kan dulu dia. iya. Tim gua dulu memang. Gitu. Itu salah satunya mungkin timeline.
Terus yang kedua sih kalau yang paling berkesan jujur kita pernah bikin Battle of Creators namanya. Oke. Itu Wawan MKS dan kawan-kawan semua YouTuber kita undang dalam satu turnamen. Dan gua rasa itu paling seru sih. Tapi waktu itu memang karena kreator timnya tuh kurang, akhirnya kita gabung sama tim e-sport sebenarnya. Oh, E-sport iya. sempat kita undang segala macam, ada beberapa 3 apa 4 tim e-sport kita undang karena kreatornya nggak cukup saat itu, Mas. Waktu itu dan apa ya, gua rasa itu jadi turnamen paling lucu ya karena Budi 01 Gaming segala macam itu pada ikutan. Frontal. Lucu kan mereka ketemu, ternyata Budinya Buyah. Wah, itu lucu banget tuh. Lucu banget. Itu- Bang Budi apa ini gitu Itu Buyah. pas banget sih Mas kalau dibuat lagi. Bob, Mentang-mentang udah jadi Korea. kreator ya kan. Lagi. Itu era lu pas lu jadi player. Iya, tuh Itu. apa ya kalau jualan tuh hard selling banget langsung gitu ya kan, Tahu soft gua selling paham, ya mereka kan. semua. Orang lempar dulu ke gua, itu kayak seru banget ya bang, gitu ya kan. Enggak, masalahnya nih kreator kan sekarang kan udah semakin banyak. Banyak, nih, banyak, ya kan. banyak. Iya, 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 Buat iya. lagi nih, Setuju wah gua. seru itu. Iya iya. Boleh. Iya. Boleh. Menarik. Oke. Ya balik Oke. lagi kalau saya timeline aja. Bah, benar sesuai ya. Tinggal timeline ya berarti. Bapak Ya? Elhaya mohon dibantu dan rekan gitu kan. Iya. Timeline aja sih. Oke lah dok, ini seru banget ya dok ya, Seru kita banget. gerebek ke apa namanya ke GH-nya. Berarti Youpoint. ini edisi pertama ya? edisi Untuk pertama, gerebek-gerebek ya? gerebek. Gokil. Perdana juga nih Nah, buat yang thank you. Youpoint. Iya. Apa? Perdana juga ke Youpoint gua. Wih, sombong, gokil. sombong. Re. Kok Gua sombong aja udah sih? 10 kali. Kok sombong seorang dibilang perdana, bilang sombong. Ngaco Ya aja. kan gimmick Gi, biar lucu. Elah lu aja kadang sering. Gue bilang perdana loh ke sini ya kan. Bilang sombong. Sombong dari mananya ya? Ya udah biar nggak sombong, kira-kira ada planning lagi nggak mas? Kalau gua misalnya mau gerebek-gerebek lagi tuh diizinin nggak mas? Boleh Boleh kita ya? mau open aja. Apalagi kayak Open sekarang aja ya? sebenarnya kayak USCS sekarang kan gue juga lupa mau bilang Mas El. Heeh. Buat teman-teman yang mau nonton nih tanggal Ya, 9 ya. tanggal 9 Maret itu Ya. ada playoff which is itu ada komunitas lawan tim pro. Hmm. Kemudian nanti 6 diambil, tanggal 10 sampai tanggal 12 itu ada grand final dan pentas. Betul. King Kodok caster ya 10-11. Baru gua mau soal kira-kira King Kodok nggak kayak serem langsung dia. Dia Tenang, langsung nyaut. tenang. Langsung nyaut. Nah, buat teman-teman yang mau nonton ya langsung ramein aja ntar. Oke. Channel Finalnya Sport. kapan mas? Finalnya? Tanggal nanti? 12. Tanggal 12 berarti ya. 10 11 poin ras, 12 final. Wah. Itu. Oke. Siapakah Jadi- juara? Tebak. Hah? Predik dong. Predik juara ya? siapa? Mas Gua Aldo. gua sih kayaknya harusnya nggak dari e-sport. Gitu. Siapa ya? Emang tahu tim komunitasnya siapa aja? Siapa coba? PSJJ. Wah, salah lagi. Tapi dia kita Salah undang lagi. masalahnya. Oh gitu ya. Kita undang. Ya udahlah itulah pokoknya ya. Oke, Gardu ya. Dulu, Gardu ya. ini Siapa? dulu, ini Lu dulu, siapa? ini dulu. Coba gua Predik. pengen tahu. Predik siapa? Coba. Kalau gue simpel tetap dari tim e-sport bang gue. Anjay, Ipos. siapa? Enggak, bukan Ipos. Top to EVOS Ya BTR. di Youpoint paling siapa aja tadi tim e-sportnya? EVOS BTR, Onyx yang di atas ya, yang lolos ke Dewa, lupa gue. Apa nanti ada di sini? Iya. Nah, ya. Berarti Siapa ntar siapa pokoknya coba? Dewa lah. Dewa juara season kemarin. Ya dia 13. juara lagi. Back to harusnya. back berarti. Juara lagi harusnya Ini dia. kan mantan tim dia. Enggak mas, bener. nggak dihitung itu mas. Wah. Bikin degradasi soalnya. Iya. Udah strategi Mister 02. Itu lucu lagi. Dikasih tempat dibikin degradasi. Iya. Astaga. Bercanda ya Om ya. Astaga. Oke, berarti PSSJ Dewa United dari Mas Aryo juga. Gue berharap komunitas sih. Komunitas at least top 3 aja dah. Kalau yang menang kayaknya tim e-sport. Cuman at least gue pengen ada something fresh. Tim e-sport yang bisa tembus, terus dia punya big story yang dia masuk ke tim e-sport, entah itu trial lolos, dan itu mungkin dari USCS juga sebagai jalannya gue akan happy banget sih. Oke. Gitu. Jadi gue berharap sangat-sangat berharap komunitas yang bisa sangat top 3 lah. Ya, Walaupun nggak next juara. season lah Human Star ikut lah. All Star aja dah. Human Star aja nanti ini. Human Star juara 1, tenang aja nanti. Mas Star Next tuh tim season. lo, Rek. Weh, guild gue tuh. Promo berarti promo. Tenang. Siap. Oke. Oke lah kalau gitu. oke. Mas Aryo makasih ya. Thank you. Udah Salah- kita repot-repotin. Thank you. Belum suruh tepok tangan gitu. Ya udah, ya lu terima kasih gue tepuk tangan. Oh ya udah ya. Salah. Ya emang. udah udah direpotin kita gerebek-gerebek. Nanti kalau seandainya ada kesempatan kita
balik lagi Mas ya. Yuk. Oke. Kita Jadi mau Dok, open dah. Terima kasih sekali lagi buat para survivor juga boleh taruh di kolom komentar kira-kira kita gerebek mana lagi nih. Iya. Karena ini edisi pertama juga Iya, kita gerebek GH Point Esports. So, berarti apalagi Bang? ya begitu udah selesai ya kan. Kita Oke. nemenin kalian udah hampir 1 jam gitu ya Udah kan. hampir 1 jam. Kalau gue satu lah Dok, gue pengen minta Apa? maaf lah sama Mas Arya. Ini temen gue nih Mas ya, mokel di sini, sorry ya. Bab, jangan dibuka. Jangan dibuka. Udah. Ini kita tappingnya sebelum puasa ya guys ya. Oh guys, tanggalnya nih guys, mulai nih guys tanggalnya. 6 Maret, 6 Maret. Ini bisa di-cut enggak bagian ini? Oke, terima kasih Survivor, Ya, terima ya. kasih Pegawar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa komen juga. Bye.